Alam neraka, Bapak Ibu sekalian, adalah alam penderitaan yang pertama. Neraka di dalam agama Buddha tidak hanya satu, terbagi menjadi dua kelompok. Ada neraka besar dan ada neraka kecil. Yang besar ada 8 alam, yang kecil ada juga 8 alam. Jadi total alam neraka di dalam agama Buddha itu ada 16. Kok banyak, Bante? Ya banyak. Menyesuaikan setiap orang yang berbuat jahat secara kualitas dan kuantitas juga kan berbeda-beda. Mutunya, jumlahnya, orang yang berbuat jahat kan beda-beda kan? Kalau nerakanya satu, kejahatannya lebih sedikit dan bobotnya lebih kecil, lebih ringan, disatuin dengan mereka yang berbuat jahatnya lebih banyak dan bobotnya lebih berat, kan bisa demo nanti. Makanya di sini alam neraka, alam-alam kehidupan dalam agama Buddha itu bertingkat-tingkat. Termasuk dalam hal ini alam neraka. 8 neraka besar, 8 neraka kecil. Ya jadi meskipun neraka ini kecil, jangan coba-coba ke sana. Kan kecil, Bante. Ya jadi jangan karena menganggap kecil, Bante, nerakanya, sono aja nah, jangan coba-coba. Ya, kenapa? Karena kalau sudah jatuh ke alam bawah, naik lagi itu susah. Ya, ini alam neraka. Jadi menjadi banyak karena menyesuaikan setiap orang yang berbuat jahat, jumlah dan bobotnya itu juga beda-beda. Semakin berat bobotnya, semakin banyak jumlah kejahatannya, tentu nerakanya bisa lebih bawah, lebih dalam lagi. Kondisi makhluk di alam neraka itu sangat terdera oleh penderitaan. Jadi mereka tidak mungkin mengganggu alam manusia. Alam binatang sudah jelas, ini terdekat dengan kita, alam penderitaan. Ya sehari-hari kita bisa melihat kondisi makhluk-makhluk di alam binatang. Alam binatang dibagi menjadi 4 macam berdasarkan jumlah kaki. Kalau kita merujuk kepada apa yang ada pada kanda parita, ada yang tanpa kaki, apada, ya. Ada yang berkaki 2, dipada atau 2 pada, ada yang berkaki 4, catu pada, dan kemudian ada yang berkaki banyak, ya, bahu pada, ya. Ada tanpa kaki, kaki 2, kaki 4, kaki banyak. Kalau kaki 3 larutan penyegar. Kaki 5 pedagang di pinggir jalan. Jadi 4 alam binatang. Kemudian alam peta ini kan banyak, 36. Ada peta kelompok 4, peta kelompok 11, peta kelompok 21. Ya kan? 36 toh? 11 sama 21 sama 4. Ya. Banyak, bermacam-macam. Nah, yang ini ada di sekitar kita, sama seperti alam binatang, ada di sekitar kita, yang kadang-kadang memang ya kita mungkin menganggap itu sebagai gangguan. Ketika mereka istilahnya mengganggu kita, kita menganggap itu sebagai gangguan. Sebenarnya itu bukan gangguan. Jadi kalau kita menemukan hal-hal seperti ini, jangan langsung berpikir ada gangguan, Bante, di rumah saya, ada makhluk petanya, Bante. Itu bukan gangguan. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan mengganggu. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bentuk cari perhatian. Caper itu lagi caper. Bahasa politiknya itu tebar pesona dia. Agar kita tahu keberadaan dia. Kenapa? Karena mereka istilahnya menampakkan diri, mengganggu dengan suara atau hal-hal lainnya. Karena saat itu mereka lagi butuh pertolongan. Jadi bentuknya kita menganggapnya gangguan. Saat itu mereka tuh lagi butuh pertolongan. Jadi cara mereka minta tolong dengan cara seperti itu, menampakkan diri. Cuma memang belum sempat mereka menyampaikan, kitanya udah pingsan duluan. Ya, jadi itu sebenarnya satu cara mereka untuk minta pertolongan. Ya tentu kan kita kalau merujuk kepada apa yang dijelaskan Buddha, ada hubungan karma nggak kita dengan mereka?
Ya kan? Mereka kembali ke rumah-rumah yang dahulu mereka huni, mencari sanak keluarganya. Untuk apa? Agar diberi pelimpahan jasa. Awal-awal mungkin gangguannya, ya istilahnya kita belum nangkep. Nah, karena belum nangkep, lebih jelas lagi dia. Belum nangkep juga, lebih jelas lagi dia. Ya seperti kita, kalau lagi lewat di jalan sini, naik motor, kita jatuh, ya, kaki kita ketiban motor, keseleo. Apa yang kita lakukan? Teriak nggak? Ya kan? Minta tolong kan? Tolong, nggak ada yang dengar. Belum ada juga bantuan. Teriak lagi nggak? Lebih keras kan? Seperti itu. Ya seperti itu makhluk peta juga. Awal-awal mungkin kita nggak peduli. Dan dia mulai lebih kasar lagi. Ya, minta pertolongannya itu. Sama seperti kita, sekali minta tolong teriak, belum ada yang dengar, kita teriak lebih keras lagi. Ya sampai akhirnya dia muncul di depan kita dan kita langsung jadi seperti itu punya maksud mereka seperti itu. Jadi minta pertolongan, minta bantuan. Jadi makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka itu karena kuatnya kebencian. Yang di alam binatang itu karena kuatnya kebodohan. Di alam peta ini karena kuatnya keserakahan, kemelekatan dan kekikiran. Ya makanya ini kontras, berbanding terbalik. Ya mereka-mereka yang saat ini sebagai manusia bergelimang harta tapi pelit, bisa nanti setelah kematian menjadi makhluk peta. Ya kan? Berbanding terbalik toh. Di alam manusia berkelebihan, di alam peta serba kekurangan. Nah, karena sangat kekurangannya ini ya didera oleh kelaparan, kehausan, apa yang ada dimakan. Ya makanya kalau ada yang sakit, muntah, cepet-cepet dibersihin. Jangan dibiarin, itu bisa mengundang. Kenapa? Karena ada makhluk peta yang memang makanannya muntahan manusia. Buang air besar, buang air kecil, cepet-cepet disiram, dibersihkan. Kenapa? Karena ada makhluk peta yang makanannya kotoran. Dikatakan persembahan-persembahan di meja sembahyang itu hanya bisa dinikmati oleh makhluk peta dari alam Paradatu Pajiwika peta. Alam peta yang istilahnya ada di sekitar kita, yang memang hidup dari hasil persembahan. Makanya nanti kalau ada sembahyang rebutan, jangan begitu ditaruh langsung diambil. Ya, kan kadang-kadang kan belum disembayangin baru ditaruh udah direbutin. Makhluk petanya belum nggak kebagian itu nanti. Iya, nggak kebagian itu nanti. Ya, jadi itu aja. Ya, jadi ini kontras, berbanding terbalik dengan kehidupan sebelumnya di alam manusia. Makanya di sini ya seperti tadi saya bilang, kita berdana itu sebagai latihan untuk mengobati penyakit kekikiran kita, keserakahan kita. Kenapa? Karena kalau serakah, melekat, kikir, bisa lahir kembali menjadi makhluk peta. Ya ingat, ada 36. Ada yang kelompok 4, ada yang kelompok 11, ada yang kelompok 21. Asura juga ada di sekitar kita. Asura terbagi menjadi 3 kelompok. Ada asura neraka, ada asura peta, dan ada asura dewa. Makanya kadang-kadang untuk yang asura dewa ini dikategorikan makhluk setengah dewa. Ya, jadi dia belum full jadi dewanya. Ya, jadi belum full. Ya, terdera oleh keiri hatian. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dia dapatkan tidak sepenuhnya. Makanya dalam cerita-cerita mitologi ada sisi di mana asura-asura dewa ini naik ke alam surga tingkat pertama atau tingkat kedua. Ya sebenarnya kalau alam asura dewa itu umumnya di Catuk Maharajika sih. Ya kadang-kadang naik sampai ke tingkat 2. Untuk apa? Merebut tahta Dewa Saka. Makanya sampai ada kan Atanatya Parita itu kan. Nah, itu dibabarkan Buddha untuk para dewa yang saat itu berperang menghadapi para asura. Ya, menghadapi para asura. Nah, asura niraya tentunya ada di alam neraka. Asura peta ada di sekitar kita. Ya memang identiknya kita menganggap asura itu dengan makhluk-makhluk yang besar. Ya identiknya demikian. Gambarannya gitu kan. Sebenarnya kembali lagi di sini kan genderuwo itu ya sebenarnya asura peta, bukan asura dewa. Genderuwo itu asura peta. Genderuwo itu tidak identik dengan Gandaba. Gandaba itu adalah makhluk Catuk Maharajika yang sering disebut sebagai pemusik surgawi.
Makanya kan itu Sidik Tianwang kan ada yang satu lagi bawa gitar itu ya. Emang di alam dewa ada pengamen mantai? Bukan. Ya, itu bukan pengamen. Jadi memang itu khasnya. Itu namanya Gandaba. Jadi ada raja Gandaba, ada raja naga, ada raja Yaka. Itu kan masing-masing ada kan? Ada Wirupaka, Wirulhaka. Itu kan masing-masing ada. Jadi ada yang berkuasa di barat, di timur, di utara, di selatan. Nah, itu masing-masing ada kelompoknya. Di barat misalkan kelompok naga misalkan. Di utara misalkan kelompok Gandaba, pemusik surgawi. Itu bisa. Jadi itu berdasarkan suta. Yang salah satu suta, Sakapanha Sutta itu ada yang namanya Pancasika Gandaba. Dia pemusik surgawi, sosok makhluk Gandaba yang mendapat tugas dari Dewa Saka untuk membangunkan Buddha dari samadhi dengan syair-syair nyanyiannya tentang pujian kepada Buddha. Hingga Buddha saat itu bangun dari meditasinya karena memang Dewa Saka pengen ketemu Buddha. Kenapa? Karena saat itu Dewa Saka sedang terancam status kedewaannya. Jadi umurnya mendekati kematian. Jadi datang menemui Buddha. Jadi dengan ketemu Buddha, ini ada di Sakapanha Sutta Digha Nikaya, dengan ketemu Buddha, ya Dewa Saka itu memang datang kepada Buddha dengan tujuan untuk bertanya dhamma. Ya, jadi setelah ketemu Buddha, Dewa Saka ini mampu memperpanjang status kedewaannya. Jadi dengan kebajikan mendengar dhamma itu membuat umurnya nambah, ya. Ibaratnya dapat bonus lah, ya. Dapat bonus panjang umur. Kalau main game kan gitu ya. Kalau poin sekian umurnya nambah. Ini mendengar dhamma ternyata membuat umur Dewa Saka tambah. Plus dengan dhamma yang didengar, Dewa Saka yang sekarang mencapai Sotapanna. Dewa Saka yang sekarang itu menjadi seorang Sotapanna. Jadi Dewa Saka itu ya di samping tujuannya datang kepada Buddha untuk mendengar dhamma, dia juga memberi laporan bahwa setelah kemunculan Buddha, alam dewa itu populasinya bertambah. Jadi dia sensus tuh. Di alam dewa ada sensus. Ya, sensus dewa, sensus penduduk dewa. Dewa Saka memberitahu bahwa populasi alam dewa bertambah, plus dewa-dewa yang muncul belakangan setelah ada Buddha ini, cahaya kedewaannya lebih terang dibanding dewa-dewa sebelumnya. Ya, jadi kenapa? Karena dewa-dewa sebelumnya itu bisa mencapai kedewaan hanya dari berbuat baik saja, melaksanakan dana, sila. Nah, dewa-dewa yang berikutnya setelah ada Buddha mencapai kedewaan tidak hanya semata-mata dari kebajikan, tapi juga dari kesucian. Waktu di manusia atau waktu di alam manusia dia memperolehnya setelah meninggal jadi dewa. Ya seperti Anathapindika setelah meninggal kan jadi dewa dia. Raja Bimbisara setelah meninggal masuk ke dalam kelompok Yaka. Ya di dalam Janawasabha Sutta Raja Bimbisara memberi kesaksian kepada Buddha. Dia datang. Saat itu Buddha ada di Dhammasala berdinding bata. Kinjakawasata. Ini ada di Janawasabha Sutta, kitab suci Digha Nikaya. Dewa Yaka yang merupakan kelahiran kembali dari Raja Bimbisara ini datang kepada Buddha, memberitahu, ya, Bante, aku Janawasabha, aku adalah Bimbisara kehidupan yang lalu. Jadi sekarang dia memberitahu kepada Buddha bahwa sedang berjuang untuk meningkatkan tingkat kesuciannya. Kan Raja Bimbisara meninggal sebagai seorang Sotapanna. Jadi di alam kedewaan saat dia menjadi Yaka, namanya Janawasabha, ya itu sedang berjuang untuk meningkatkan tingkat kesuciannya biar menjadi Sakadagami. Jadi kasih laporan kepada Buddha karena sudah punya dasar atau sudah punya basic, maka pengembangan saja. Ya hanya kasih laporan aja. Jadi masih berjuang. Masih berjuang. Naik jadi apa? Belum disebutkan. Nggak tahu kalau sekarang karena kan sudah 2600 tahun berlalu. Saya belum ngecek lagi. Itu ada di sutta ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu ada di sutta-sutta. Nah, kalau yang Dewa Saka itu kan berarti mencapai kesucian di alam dewa. Alam dewa. Jadi di alam dewa pun kalau khotbah Sang Buddha pas karmanya, dewa pun bisa langsung suci di alam dewa. Ya Dewa Saka mencapai kesucian saat dia menjadi dewa. Artinya tingkat bisa mencapai kesucian tidak harus di alam manusia, tapi bisa di alam dewa. Dengan dhamma yang dibabarkan oleh Buddha. Harus Buddha. Oh, tapi kalau sesama dewa yang mencapai kesucian
Bisa nggak? Misalnya hanya meningkatkan status kelahirannya sebagai dewa saja. Oh. Jadi dalam sutta juga ada di Digha Nikaya, ada makhluk Brahma yang turun ke alam dewa untuk mewartakan dhamma. Tapi dhamma yang diajarkan oleh Dewa Brahma ini kepada dewa-dewa yang lain, kalau didengar, dipraktekkan, hanya membuat dewa-dewa itu mengalami peningkatan kelahiran di alam dewanya. Jadi yang tadinya di Tawatingsa, naik menjadi Yama, naik menjadi Tusita, tidak sampai tertuntun pada terrealisasinya kesucian. Ya, jadi hanya sampai meningkatkan kelahiran. Nah, hanya dhamma yang dibabarkan oleh Buddha bisa membawa pada pencapaian kesucian. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi paling tidak kita tadi tahu bahwa kalau kita lahir di alam dewa pada kondisi sekarang kita tidak mungkin bisa mencapai kesucian karena Buddha sudah parinibbana, dengan kata lain begitu. Dan kita bisa mencapai kesucian sekarang di alam manusia. Makhluk dewa para nimitta wasawati itu juga diidentikan dengan Mara. Tetapi yang jelas sebenarnya Bapak Ibu sekalian, waktu itu juga identik dengan Mara. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita dijerat oleh waktu, ya kan? Kemudian yang lebih nyata lagi, Mara itu adalah marana. Mara juga bisa berarti kilesa, kotoran batin. Ya, jadi yang lebih bahaya yang mana? Ya tentu Mara dalam sosok kotoran batin. Ya, jadi ini yang harus kita lenyapkan. Ya, jadi Mara itu memiliki beberapa pengertian. Ada figur dewa, ada waktu, ada kematian, juga ada kilesa, kilesa Mara. Ya, jadi ini yang harus kita lenyapkan. Kalau Mara penggoda itu apa ya Bante? Yaitu figur dewa itu diidentikan dengan figur dewa. Karena ada cerita berkenaan dengan Bante Upagupta. Bante Upagupta ini adalah biku yang hidup 300 tahun setelah Buddha. Jadi di masa Asoka. Jadi biku Upagupta ini terkenal juga sebagai gurunya Kaisar Asoka. Satu kesempatan beliau bertemu dengan Mara dari alam dewa Paranimitta Wasawati. Ya, kalau alam dewa Paranimitta Wasawati, satu hari di sana kan sama dengan 1600 tahun di alam manusia. Jadi kalau Buddha sudah meninggal 300 tahun lalu, berarti kan baru beberapa jam yang lalu. Makanya Bante Upagupta menanyakan, kamu pernah bertemu Buddha? Ya, saya pernah melihat Buddha. Seperti apa figurnya? Coba tolong kamu merubah wujud menjadi Buddha. Ya, enggak Bante, saya enggak mau. Ya, akhirnya Mara ini mau, tapi Bante, oke, sekarang saya kasih tahu sama Bante figur Buddha itu seperti ini. Tapi nanti kalau saya sudah berubah menjadi Buddha, Bante jangan namaskara sama saya. Kenapa? Karena Bante Upagupta ini sudah arahat. Kalau dewa biasa dinamaskarin sama arahat, kepalanya bisa pecah, bisa hancur, dia bisa jatuh ke alam rendah. Ya, makanya ya setelah itu dia menyalin rupa. Nah, saat itu Bante Upagupta karena saking terpesonanya namaskara. Bante, tadi kan janji nggak namaskara. Aku bukan namaskara sama kamu, aku namaskara sama Buddha. Ya, sama Buddha. Konon dalam kepercayaan umat Buddha di Myanmar, Bante Upagupta sampai sekarang masih hidup, berdiam di laut di selatan Myanmar. Itu kepercayaan orang Myanmar. Ya, makanya kalau di Thailand, figur biku yang dipuja Siwali. Nah, kalau di Myanmar itu Bante Upagupta. Yang gambarnya ya figurnya sama seperti Siwali. Ya, sebenarnya kalau Mara penggoda itu juga bisa kita identikan dengan kotoran batin kita. Yang mana kadang-kadang ada yang namanya raga, ya. Ada yang sifatnya kotoran batin berupa nafsu indera, ya kan? Tanha ataupun rati. Ya, jadi itu bisa. Ya, setiap saat kan kita tergoda, terobsesi dengan bentuk-bentuk pikiran yang sifatnya nafsu keinginan.